Baik, selamat sore rekan-rekan dari media. Pada kesempatan ini saya menginformasikan pertama terkait dengan pengembangan kasus positif COVID di Nusa Tenggara Timur dan beberapa langkah-langkah yang akan segera dilakukan oleh pemerintah provinsi menyikapi apa yang terjadi saat ini. Yang pertama terkait dengan hasil testing atas swab yang telah ada di laboratorium kita. Kondisi per tanggal 26 Januari itu ada tambahan kasus positif sebanyak 150. Kalau tanggal 25 Januari ada 123. Jadi setiap kali kalau kita ikuti data masih cenderung tinggi jumlah yang terpapar COVID positif. Sehingga kondisi per tanggal 26 Januari dengan tambahan kasus sebanyak 150, total di Nusa Tenggara Timur sebanyak 4.596 kasus. Dan tanggal 26 Januari ada tambahan sembuh sebanyak 27, sehingga total sembuh sampai dengan tanggal 26 Januari itu sebanyak 2.189 pasien. Sehingga kasus aktif kalau kita cermati data pertumbuhan ini, pertambahan ini, khusus Kota Kupang itu berkontribusi kurang lebih 50% dari peningkatan ini. Sehingga dengan melihat tren seperti ini, provinsi memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah, melakukan langkah-langkah bersama pemerintah kota, paling tidak untuk memotong mata rantai yang ada untuk mengurangi percepatan pertumbuhan ini. Sedapat mungkin kita mengarah, tentunya kita bersama mengarah pada tidak ada lagi penambahan. Terkait dengan ini, rencana ini, tadi jam 9 pagi kami telah mengundang tim gugus tugas dari Kota Kupang untuk melakukan rapat merencanakan bersama langkah-langkah yang segera akan dilakukan di Kota Kupang. Prinsip dari penanganan ini atau skenario penanganan COVID secara garis besar. Kalau secara garis besar penanganan COVID itu adalah yang pertama kita mencegah orang terpapar, dan yang kedua adalah bagaimana tangani orang terpapar. Mencegah orang terpapar tentunya antara lain dilakukan melalui penegakan disiplin 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sedangkan menangani orang terpapar itu dilakukan melalui pertama menemukan orang-orang terpapar itu dengan melakukan tracing dan testing. Dan setelah menemukan, dilakukan upaya-upaya terkait treatment, yaitu menyembuhkan, baik melalui isolasi mandiri maupun penanganan di rumah sakit. Terkait dengan ini, beberapa langkah strategis yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa beberapa minggu ke depan akan terjadi perlambatan pertumbuhan secara signifikan. Kita menuju kepada sedapat mungkin jangan lagi ada pertumbuhan. Kalau kita perhatikan pertumbuhan penularan COVID ini dengan kelipatan perkalian yang tinggi akhir-akhir ini, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan prinsip begini. Pertama, kalau makin banyak mata rantai penularan yang dapat kita putuskan, maka sudah pasti makin lambat penularan ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
Makin cepat kita melakukan pemutusan, itu makin efektif. Jadi sebanyak-banyaknya kita melakukan, tapi itu perlu lambat, itu juga tidak efektif. Jadi makin cepat dan sebanyak mungkin melakukan pemutusan. Dan yang ketiga adalah kita ambil langkah makin sedikit orang dibatasi untuk menularkan, tentunya ini tidak akan mampu menurunkan kecepatan penularan ini. Terkait dengan ini, Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya hormati, jadi intinya pertama, tegakkan disiplin protokol COVID secara masif, itu harus kita lakukan. Yang kedua, segera tracing dan testing sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah perketat isolasi. Itu langkah-langkah yang akan segera kita lakukan bersama kota. Tadi kita sudah sepakat dengan kota membentuk dua tim besar. Tim yang pertama adalah tim yang terkait dengan penegakan disiplin protokol COVID di Kota Kupang. Tim ini akan telah dibentuk strukturnya, akan berkoordinasi lebih lanjut. Nanti akan bekerja sama dengan TNI, Polri, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Tim ini akan dipimpin atau dikoordinasikan oleh Kasat Pol PP Provinsi. Penanganannya, penegakan ini strukturnya sampai ke tingkat RT. Jadi pada tingkat tim subtimnya adalah akan menangani setiap kecamatan, lalu di setiap kecamatan struktur camat sampai dengan lurah semua masuk dalam tim ini. Kita harus melakukan langkah-langkah penegakan secara masif di Kota Kupang, sehingga kita harapkan upaya-upaya ini bisa memberi hasil. Yang kedua, tim yang kedua adalah tim yang akan melakukan terkait dengan tracing, screening, dan isolasi mandiri. Tim ini diketuai oleh salah satu tim ahli dalam Satgas Provinsi, yaitu Bapak Dr. Dodi Mere, mantan Kadis Kesehatan, dan akan dibantu oleh Kadis Kesehatan Provinsi, Asisten 1 Kabupaten, dan Kadis Kesehatan Asisten 1 Kota, dan Kadis Kesehatan Kota. Tim ini melakukan langkah-langkah yang pertama, menargetkan dalam 1 minggu ini minimal bisa melakukan tracing terhadap 10.000 masyarakat, 10.000 kontak erat di Kota Kupang. Logistik telah disiapkan, rapid antibody juga telah disiapkan dari Kota Kupang dan di backup oleh provinsi. Kita targetkan 10.000 dan rapid antigen. Dalam pelaksanaan, kalau setelah dievaluasi, kalau dipandang perlu, kita akan meningkatkan lagi. Tapi target pertama adalah 10.000 akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Dari hasil itu, kita akan memilah antara yang positif, yang ringan, dan yang berat untuk penanganan treatment selanjutnya. Yang berat tentunya ditangani lebih lanjut di rumah sakit. Yang tingkat ringan kita akan melakukan isolasi terpusat. Rencananya di kota telah menyiapkan sekitar 100 kamar, 100 ruangan, 100 bed, maksud kami 100 bed untuk 100 pasien, dan provinsi membackup 50. Dalam perkembangan kali itu terjadi peningkatan, maka akan disiapkan bed tambahan lagi. Siapa yang melakukan isolasi mandiri, pasien mana yang isolasi terpusat dan mana yang di rumah sakit, itu tentunya ditentukan oleh tim dalam pelaksanaan tracing nanti. Dua kegiatan ini itu dari sisi pendanaan
di backup oleh provinsi bersama kota. Jadi mana yang perlu dibantu provinsi, provinsi backup. Ini terkait dengan apa yang segera kita lakukan dalam waktu dekat ini. Moga-moga upaya-upaya kita ini mampu memotong mata rantai atau percepatan penularan yang saat ini terjadi di NTT dan pertumbuhan yang cukup tinggi. Sebagaimana tadi kami sampaikan, sekitar kurang lebih 50% dari data NTT itu ada di Kota Kupang. Yang kedua terkait dengan vaksinasi. Saat ini dari target, jadi kita ketahui bersama bahwa vaksinasi telah dimulai di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan diawali pada Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Tenaga kesehatan yang ada di Nusa Tenggara Timur yang menjadi target vaksinasi adalah sebanyak 34.117 orang. Kita telah mulai di Kabupaten Kupang. Dari vaksin yang dikirim sebanyak 13.200, target untuk melakukan vaksin di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk 5.705 nakes. Sampai hari ini sudah terrealisasi sebanyak 1.453, 900 di Kota Kupang dan 553 di Kabupaten Kupang. Sekarang terus gencar dilakukan di kedua kabupaten kota ini. Kita harapkan ini segera selesai dalam waktu dekat. Kita juga telah menerima vaksin tahap kedua sebanyak 55.520 unit yang nanti diperuntukkan bagi 27.760 tenaga nakes di 20 kabupaten yang lainnya. Saat ini 20 kabupaten telah diminta untuk segera mengambil vaksinnya dan segera melaksanakan vaksinasi di kabupaten masing-masing. Sampai dengan hari ini, Kabupaten Alor dan Nagekio telah ambil. Kabupaten lain kita harapkan sesegera mungkin mengambilnya untuk segera melaksanakan vaksinasi di kabupaten masing-masing. Itu informasi terkait dengan hal-hal yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini gugus tugas COVID dalam rangka menangani percepatan atau peningkatan penularan COVID di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir, informasi Bapak Gub dan Bapak Wagub sudah sehat. Beliau berdua telah sembuh. Bapak Wakil Gubernur telah mulai berkantor. Dan Bapak Gubernur rencana tanggal 30 nanti akan kembali ke Kupang dan berkantor lebih lanjut. Demikian rekan-rekan informasi yang bisa kami sampaikan kepada ibu sekalian. Selamat sore. Apa sanksi pemerintah terkait dengan orang yang melanggar protokol kesehatan? Sementara di jalan ini ada yang warga yang kendaraan roda dua itu tidak pakai masker. Jadi tadi ketika rapat dengan pemerintah kota, memang sejauh ini metode atau cara yang dilakukan pemerintah kota tadi Bapak Presiden menyampaikan masih dengan pendekatan kasih, menghimbau dan seterusnya. Dan evaluasi kota ternyata itu tidak efektif juga, sehingga tim dalam melaksanakan tugas nanti harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan. Dan tadi kami telah arahkan kepada tim untuk untuk membekali subtim yang operasi di lapangan dengan menyiapkan tabel yang menguraikan secara detail pelanggaran ini, sanksinya ini, pelanggaran ini dan sanksinya ini. Sanksi sepenuhnya tentunya sesuai dengan ketentuan dan eksekusi di lapangan itu serahkan sepenuhnya kepada tim sesuai dengan kondisi. Intinya bahwa harus tegas di lapangan. Tegasnya seperti apa disesuaikan dengan kondisi lapangan. Demikian. Ketika terkait dengan fasilitas rumah sakit, apakah Pemprov sendiri sudah bisa
menjamin tidak itu? Karena ini terus meningkat. Iya, saat ini bed overrate occupancy rate-nya itu 6 bulan kalau tidak salah, masih 6 bulan persen. Berarti masih tersedia sekitar 60 berapa? 68, masih sekitar 32% tempat tidur tersedia untuk masyarakat. Persoalan yang kita hadapi selama ini, ya kita sering mendapat keluhan-keluhan masyarakat bahwa mereka sulit mendapatkan tempat tidur atau tempat di mana di rumah sakit itu bisa merawat. Sementara di sisi lain kita lihat tempat tidur masih cukup untuk itu. Sehingga persoalan yang kita benahi adalah terkait dengan untuk mengaktifkan kembali call center, dan call center setiap saat mengupdate informasi tentang ketersediaan bed di semua tempat. Begitu juga oksigen, mungkin beberapa waktu terakhir cukup viral soal ketersediaan oksigen. Persoalannya adalah bukan oksigen, produksi oksigen yang tidak ada, persoalan adalah ketersediaan oksigen di masing-masing rumah sakit. Yang ada rumah sakit yang pada kondisi tertentu untuk kebutuhan tinggi lalu oksigennya kurang, sementara di rumah sakit lain masih cukup. Sehingga ini juga melalui call center yang kita bentuk. Call center memanage ini, memfasilitasi, jadi supaya misalnya ada rumah sakit yang oksigennya kurang habis, cari ke penyedia oksigen sedang berproduksi tapi jatahnya rumah sakit lain. Di sini peran call center memediasi untuk saling mengisi kekurangan. Jadi katakanlah rumah sakit A habis, rumah sakit B masih ada, tidak perlu rumah sakit A minta ke B, tetapi gugus tugas melalui call centernya memfasilitasi, oke, pinjam dari sini dan pinjam dari B untuk produksi gas, produksi oksigen maksud kami sehari 100 tabung, dan ada beberapa penyedia lainnya juga yang telah menyatakan kesediaannya untuk memang perlu meningkat, mereka juga menyiapkan sarananya ada, hanya selama ini tidak terlalu optimal karena memang kebutuhan permintaan tidak tinggi ke yang bersangkutan. Tapi untuk kondisi itu kita tetap siapkan. Kita juga mengantisipasi jika tinggi. Kemarin sudah koordinasi dari Kementerian Kesehatan melalui sini dan berkoordinasi dengan kita. Kalau kebutuhan mendesak ada peningkatan, kita segera berkoordinasi untuk bisa juga di supply dari Surabaya, dari ini terkait dengan oksigen. Khusus untuk tadi menanyakan tentang juga fasilitas lainnya, tim Satgas Provinsi akan segera melakukan evaluasi ke semua rumah sakit tentang kalau 100 bed dikatakan tersedia 100 bed, sejauh mana 100 bed itu betul memenuhi standar untuk pelayanan COVID. Itu juga kita sudah lakukan. Demikian. Baik, saya kira oke, silakan. Soal alat yang sekarang lagi kita diagnosis yang katanya sudah belia dan itu digunakan untuk mendeteksi COVID. Nah, apakah kita akan menggunakan alat ini untuk mendeteksi virus COVID? Iya, saya dan teman-teman di Dinas Kesehatan sedang berkoordinasi untuk mengecek tentang alat ini, ketersediaan produksi seperti apa, harganya seperti apa. Kita berencana untuk juga menyiapkan untuk keperluan di tingkat ini. Mungkin terakhir saya tentang pemanfaatan dana COVID. Itu kan ada dua pemanfaatan, penanganan COVID dengan perbaikan ekonomi. Tapi yang jelas yang terlihat itu lebih banyak penanganan COVID daripada perbaikan ekonomi. Itu seperti apa? Baik, jadi penanganan COVID itu sebenarnya memang yang sekarang saya kelihatan kalau bicara COVID berarti bicara soal kesehatan. Tapi penanganan COVID secara komprehensif ini adalah menangani aspek sosial, ekonomi, dan juga kesehatan. Kesehatan saya kira kita semua harus banyak tahu, sosial kita semua juga banyak tahu apa yang saat ini dilakukan melalui bansos-bansos, dan ekonomi ini memang kalau di tingkat provinsi kita tidak langsung katakanlah membantu orang per orang untuk
urusan-urusan ekonomi mikro dan seterusnya itu juga ada pos-posnya secara nasional. Pemerintah provinsi mengintervensinya melalui pengembangan kegiatan di sektor-sektor. Jadi konsepnya begini, kita harapkan pengembangan di sektor pertanian, di peternakan, semua itu jalan. Badai ini berlalu, kita jangan sampai sektor-sektor kita ini mati katakanlah. Itu yang dari sektor ekonomi kita lakukan. Beda dengan secara nasional, tentunya kita lihat ada beberapa program-program yang terkait UMKM dan seterusnya. Sudah. Jadi tadi sudah kita bicarakan juga soal kebutuhan tenaga